Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Mari kita mulai majelis kita dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nafsu khususan ila mu'allifina wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin. Al-Fatihah. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita baca suratul Fatihah lagi. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi perlindungan, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada keluarga kita yang sakit, saudara kita, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, pada episode yang lalu saya punya hutang untuk jawab pertanyaannya. Iya, Mbak Bulan. Jadi karena yang tanya Mbak Bulan, sehingga Mbak Rif'ah tanya tentang matahari, karena urutannya kan setelah bulan matahari. Qala hadza rabbi. Pada episode yang lalu saya masih hutang, dan alhamdulillah hari ini narasumber kita sudah hadir. Mas Fadil sudah akan memberikan jawabannya. Kan minggu yang lalu Mas Fadil kan izin, sehingga tidak bisa memberikan jawaban. Nanti langsung tanya ke beliau. Jadi gini, pada episode yang lalu yang sempat saya jawab itu yang pertanyaannya Mbak Rif'ah itu, setelah saya buka di dua kitab tafsir, saya nemu jawaban begini. Karena jadi setiap huruf kalamnya itu pasti ada hikmah di balik itu, pasti ada rahasia yang bisa digali. Terkait dengan falamma ra'asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Itu begini, saya jawab yang ini dulu, saya tambahi lagi jawabannya. Kalau sampai nanti buka di beberapa literatur juga akan menemukan itu. Jadi asy-syams itu memang secara bahasa dia disebut dengan mu'annas, tapi mu'annas yang majazi. Tapi dalam konteks ini, kemarin saya sempat menjawab, ini karena yang dipertanyakan adalah Rob. Maka jawaban yang pertama, ini jawaban yang pertama ya. Sayyid Husain Tabat-Tabai itu menyatakan, karena ketika itu Nabi Ibrahim itu ketika ditanya tentang hakikat matahari itu beliau sesungguhnya tidak mengetahui. Sehingga kalau tidak mengetahui sesuatu itu biasanya yang diungkapkan itu adalah ungkapan menggunakan bentuk mudzakkar. Umpama sampai menemukan sesuatu itu belum disifati mudzakkar atau muannas, maka biasanya pertanyaannya bukan ma hadhihi tapi ma hadza. Ada orang ketuk pintu, kita di dalam, dok 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 dok. Man anta? Kita tidak tahu, tapi yang digunakan oleh orang Arab itu adalah bentuk mudzakkar karena objeknya kita belum tahu secara pasti.
Lah hakikat asyams itu Nabi Ibrahim ketika itu belum tahu secara pasti, sehingga jawabannya adalah menggunakan hadza itu. Qala hadza rabbi. Hadza akbar. Yang kedua, karena konteksnya ini menguatkan jawaban yang kemarin, karena konteksnya ini adalah Rob. Jadi dalam tradisi Arab, Tuhan, Rob, Allah itu disifati secara bahasa ini ya, dengan sifat maskulin, mudzakkar. Kenapa? Karena dalam tradisi orang Arab, ya memang laki-laki itu secara zahir itu lebih memiliki kekuatan dibanding perempuan secara fisik dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang kalau disebutkan kata gantinya atau menunjuk Tuhan itu menggunakan mu'annas, maka ini mengesankan ada sesuatu yang lemah. Ini secara bahasa loh ya. Tapi jangan difahami kalau secara hakiki ya Tuhan tidak mengenal itu, tidak mengenal jenis kelamin kan begitu. Oke. Maka di sini karena konteksnya yang dicari adalah tentang Tuhan, hadza rabbi, maka untuk mengesankan itu, maka yang disifati, yang ditunjuk oleh kata hadza itu bukan ke asyamsnya, tapi yang disifati, yaitu yang dipertuhankan tadi. Maka Ibrahim mengatakan qala hadza rabbi. Itu. Kalau kalian kemudian angen-angen kok kemudian menemukan jawaban lain, ya monggo. Jadi ini dua. Oke, lalu sekarang kita ke yang surah Yusuf. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba. Di dalam buku ini Lataif Qur'aniyah, ini dulu PDF-nya sudah saya share belum? Kalau saya lupa, ini dulu saya ngopi di Hizbul Waton, enggak tahu masternya ada apa enggak. Kalau ini enggak terlalu mahal, kalau yang tebel kemarin 100 berapa itu. Kalau ini enggak mahal. Terkait dengan tadzkirul fi'l. Jadi fi'ilnya mudzakkar, tapi kemudian fa'ilnya muannas. Di sini ada penjelasan at-taujih an-nahwi, an-nahwiyun yujibuna jawaban nahwiyan fayaquluna al-jumu'u muannatsatun ta'nitsan majaziyan wa laisa haqiqiyan. Jadi jamak itu memang dihukumi muannas. Jadi begini, di sini dicontohkan wa kullu ma kana muannasan ta'nitsan majaziyan yajuzu fi fi'lihi at-tadhkiru wa ta'nits. Fayaqulun, maka orang Arab itu biasa mereka mengatakan, termasuk kata para ahli bahasa, ja'a ar-rijal. Ar-rijal jamak dari rajul. Ja'a ar-rijalu, atau boleh dikatakan ja'at ar-rijalu, atau boleh dikatakan qadima an-nisa'u atau qadimat an-nisa'u. Itu tidak ada masalah. Jadi an-nisa'. Lah an-nisa dengan niswa itu bedanya kalau dalam kajian jamak taksir ya, pakai sin ya. Itu adalah itu di absen. Oh iya. Niswa dengan nisa, kalau niswa mungkin kalian sudah banyak belajar di pesantren. Itu jamak namanya jamak yang qillah. Kalau yang menggunakan wazan yang fi'al nisa itu adalah jamak kathroh. Biasanya orang Arab menggunakan kalau jamak qillah itu hitungan antara 3 sampai 10. Kalau 10 ke atas itu kathroh. Sama kayak bulan itu loh, bulan dalam konteks syahr. Syahr itu jamaknya bisa syuhur, bisa ashhur. Kalau yang jamak qillahnya, jamak taksir yang qillah itu ashhur, makanya salasata ashhur, arba'ata ashhur. Tapi kalau 12, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Itu pakai syuhur, itu namanya jamak kathroh. Nah, jadi kalau disambung ketemu jumlah fi'liyah, fi'il ketemu dengan fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya ini bisa tadhkir, bisa ta'nis. Kalau ada penghalang, dia di tengah-tengahnya ada sesuatu, malah tidak ada masalah lagi.
Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat. Di surat Al-Mumtahanah itu. Itu malah menarik itu. Ada kesan mufassirin begini. Idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Kan begitu. Kenapa? Ini menceritakan orang-orang mukmin yang perempuan yang mereka ini berhijrah bersama Rasulullah, ya. Famtahinuhun. Maka mereka ujilah mereka, diuji keimanannya. Mereka ini wanita-wanita tangguh. Sehingga kesan mufassirin ya. Di situ seandainya ja'atkum itu lebih pas. Tapi Quran menggunakan ja'akumul mu'minat, idza ja'akumul mu'minat. Kenapa? Karena ketangguhan perempuan yang berhijrah ini seperti ketangguhan laki-laki yang mempertahankan keimanan yang luar biasa. Karena mempertahankan keimanan itu luar biasa ketika itu. Kita tahu dulu sahabat Bilal bagaimana ketika disiksa oleh tuannya untuk mempertahankan keimanannya. Jadi ini. Jadi tidak ada masalah. Jadi gini ya, ini kan at-tauji'an nahwi. Jadi nahwu itu munculnya setelah Al-Qur'an. Jadi qiraat Qur'aniyah itu lebih dulu. Jadi kalau ada waqala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi. Maka kemudian para ahli bahasa itu nanti namanya asrul ihtijaj. Asrul ihtijaj itu masa di mana masa itu adalah merumuskan kaidah-kaidah bahasa. Lah perumusan kaidah bahasa itu sumbernya 3 gitu loh. Nanti kalau yang di PSA atau di PBA mungkin pernah belajar usulun nahwi. Fikih ada usulul fiqh, kalau nahwu juga ada usulun nahwi. Di usul nahwi itu nanti dibahas ada 3 sumber masadirul ihtijaj. Yang pertama adalah kalamullah, yaitu qiraat Qur'aniyah itu. Yang kedua kalamur rasul, yaitu hadis-hadis Rasulullah. Yang ketiga kalamul arab. Lah kalamul arab ini nanti tinggal dibagi fasenya. Kalamul arab ini yang mencakup syair, prosa, nathar itu, khitobah dan lain sebagainya. Nanti dibagi, nanti dibahas dalam materi tarikh adab, kan begitu. Kalau yang teman-teman yang di PSA, kalau di matematika enggak ada kayaknya. Adanya di sini. Ya tapi sendiri-sendiri lah. Itu kan nanti ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Bisa didalami masing-masing. Jadi Qur'annya dulu ini jangan kualik loh ya. Oh ini nahwunya begini. Makanya nanti, nah di Sofahat nanti kalau kita sudah sampai pada bab yang membahas itu, salah satu diterimanya qiraat itu adalah sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Loh kenapa kok begitu? Ya karena ada aslul ihtijaz tadi. Nah nanti kita ceritakan lagi terkait dengan itu. Enggak tahu episode kapan. Kira-kira begitu, Mbak Bulan. Terus sudah ya? Ada tanggapan? Wah ini narasumber kita. Ini saya cuma dengar dari Ustaz Yahya. Monggo. Ini perkara tadi yang sudah didengar sini bahwa kadang fi'ilnya muannas, fa'ilnya mudzakkar ataupun sebaliknya gitu nih. Kadang maqala niswatun gitu. Jadi kemarin tuh beliau kalau nggak salah bilang ada kesan bahwa niswah di sini kan perempuan-perempuan sosialita Mesir waktu itu, istri para menteri yang notabene-nya mereka sedang mencari kelemahan Minister of Finance-nya Mesir waktu itu, yaitu Abdul Aziz. Al-Aziz. Jadi kayak seakan-akan pemikiran mereka itu pemikiran laki-laki, memperebutkan tahta, memperebutkan posisi bangsawanan atau bangsawanan. Memang jadi bahasa itu membawa kesan-kesan tersebut dan mewakilinya. Cuma yang jadi pertanyaan, saya tanya, kalau bahasa itu mewakili sebuah kesan, kemudian yang awalnya secara kaidah umum kan mudzakkar ya mudzakkar pasangannya. Kalau fa'ilnya mudzakkar maka fa'ilnya juga mudzakkar ataupun sebaliknya. Maka tolak ukur untuk kemudian kita bisa memberikan kesan itu bagaimana? Atau memang kesan itu terlebih dahulu baru ada kaidah, atau kaidah itu baru kesan? Ini agak susah jawabannya ini. Saya tidak tahu jawaban saya nyambung apa tidak. Tetapi yang harus kita pahami itu begini, ayatnya itu ada dulu.
Setelah ayatnya ada, Allah berfirman menggunakan waqala niswatun, tidak waqalat niswah. Nah, ini kalau jumlah fi'liyah loh ya. Tapi kalau dibalik enggak bisa. Niswatun qala enggak bisa. Kalau niswatun ya harus qulna. Makanya di surat Yusuf itu fama balun niswatil lati qatta'na aydiyahun, kan begitu. Qatta'na. Enggak bisa kalau qatta'a enggak bisa. Jadi ini berlaku yang jumlah fi'liyah, fi'ilnya di depan. Nah, setelah kalamnya itu ada, maka di sini kemudian para linguis, para nuhat itu kemudian menggali. Oh, di ayat ini begini, di ini harus bikinkan kaidah. Nah, kaidah inilah yang kemudian baru kemudian seiring berjalannya waktu orang itu kan memandang Al-Qur'an memiliki kesan-kesan. Yang kesan itu tidak lepas dari aspek keilmuan yang dia miliki. Yang tidak boleh itu kalau ayat itu digunakan untuk melegalkan sesuatu yang itu berdasarkan hawa nafsunya. Oh ini ayatnya iki, dipaksakan. Tapi kalau kesan yang model tadi, ini ada masalah. Makanya tadi kalau yang disampaikan Mas Fadil tadi, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Yahya itu sebenarnya hampir sama dengan idza ja'akumul mu'minat tadi itu. Jadi kenapa di sini fi'ilnya menggunakan mudzakkar? Maka seakan-akan perempuan tadi itu. Maka kalau saya tambahi ada kesan lagi nih dari saya gitu ya. Ada saya tambahi, kadang-kadang laki-lakinya mengejar kedudukan dan harta itu ya tetap seperti laki-laki yang mengejar itu, tapi bagaimanapun laki-laki dipengaruhi oleh perempuan. Makanya dulu saya pernah cerita, naudzubillah ini ya. Banyak pejabat-pejabat di negara, bukan negara kita ya, enggak tahu negaranya. Di negara, tidak tahu negara mana, itu yang ketika digali kenapa korupsi dan lain sebagainya penghasilannya sangat banyak. Ini karena tuntutan dari istrinya yang berlebihan. Makanya tuntutan dan punya ambisi dan seterusnya. Makanya kalau sampai lihat sinetron tuh, bahkan saya dulu pernah ketika ngaji tafsir itu, kenapa di Al-Falaq itu ketika kita qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang lalu kemudian dirinci ada 3 itu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad. Itu naffatsat. Naffatsat itu maknanya tukang sihir perempuan. Ternyata dalam kurikulum perdukunan. Loh, sampean cek ini. Itu sihirnya laki-laki dan perempuan itu lebih mandi perempuan. Terus yang kedua, kenapa an-naffatsati fil uqad? Lalu ayat terakhir wa min syarri hasidin idza hasad. Perempuan itu biasanya kalau punya, mohon maaf ini ya, tidak semua perempuan ya, kalau di BTK enggak lah. Di yang lain-lain kok yang enggak. Itu kalau punya ambisi, punya apa istilahnya? Atau bukan ambisi lah. Atau dendam, itu biasanya perasaan itu jauh lebih nemen dan lek mangkel itu suwe ilangi. Arek lanang kalau guyon biasa gitu ya. Guyon ilo-iloan itu sudah selesai, gak bang baper lah gitu ya. Tapi kalau perempuan kadang-kadang tak gus suwi. Ada satu kalimat saja dari orang yang pernah bertanya ke kita, hei apa kabari, alhamdulillah apik, sampean kok tambah lemu, lo ngono kok eling terus. Jadi digitukan itu inget terus ini. Jadi lah ketemu mana, arah iki yo, aku malas ngomong, aku ndelok gitu. Ngono-ngono barang. Iku coba, iku nemen mana orang perempuan dengan laki-laki? Nemen perempuan secara psikologis itu. Makanya ketika naudzubillah, ketika dia terjun dalam suatu kegiatan perdukunan tadi itu ya. Tukang sihir perempuan yang meniupkan pada buhul-buhul itu jauh lebih mandi dan biasanya ya enggak tahu ya. Kira-kira begitulah. Ini kesan. Saya ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Fathul Manan dulu apa Safah dulu? Hah? Ya wes. Yang enteng dulu. Entengan mana? Entengan ini lah, ini tipis, ini tebel kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sampai halaman berapa? Qala al-Imam An-Nawawi. Atau yang tengah ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih membahas qiraatul Qur'ani bin nadhari ilal mushaf. Tsumma bayyana, kemudian menjelaskan sapa al Imamun Nawawi, Imam An-Nawawi. Namanya Imam Nawawi itu Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, nisbatnya kepada tempat kelahirannya, daerah Nawa. Annahu law qila bitafdhili lakana alqawlu hasanan, annahu sak temene kelakuan, setuhune kelakuan, law qila seandainya dikatakan, bitafdhil kelawan fadilah atau keutamaan, artinya keutamaan qiraatul Quran bin nadhar tadi, lakana alqawlu iku hasanan, maka pernyataan itu benar, pernyataan itu baik. Tetapi lanjutannya kata Imam Nawawi, wa dzalika annahu yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Wa dzalika utawi hal itu annahu yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Bahwasanya berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Maksudnya begini, fa ayyatul qiraataini, maka utawi endi-endi dua qiraat. Dua qiraat itu qiraataini itu ya satunya bin nadhar, satunya bi dhahril qalb atau an dhahril qalb bil ghaib. Iku aqarru, lebih menetap, lebih kuat ilal khusyu'i, kepada khusyuk wa tadabburi dan tadabbur, fahiya maka utawi qiraah iku afdal, lebih utama. Jadi kalau Imam Nawawi penjelasannya ini tidak melulu mesti binadhar. Kalau sampean umpama ngaji bil ghaib an dhahril qalb, lalu kemudian sambil tadabbur, lalu bisa memasukkan kekhusyuan, dan di situ ada nilai-nilai yang bisa kita petik, hikmah dari ayat Al-Qur'an, maka di situ afdal, fahiya afdal. Qala berkata sapa al-Imam An-Nawawi, wadh-dhahiru utawi secara zahir anna kalamas salafi, bahwasanya ungkapan atau kata-katanya ulama salaf, wa fi'lahum dan perbuatan mereka, iku mahmulun ala hadzat tafsil, iku mahmulun terkandung ala hadzat tafsil, ing atase rincian ini. Jadi kalau ulama salaf mengatakan baca Quran bin nadhar, lalu kemudian lebih baik dan seterusnya, dan perbuatan mereka ini sesungguhnya yang terkandung dalam ungkapan dan perbuatan mereka itu adalah ada rincian ini. Jadi mana yang bisa mengantarkan seseorang itu bisa lebih khusyuk dan bisa lebih tadabbur. Ini memang harus kita usahakan. Jadi panjenengan kan sudah bawa Quran terjemahan, itu langkah awal, tapi jangan berhenti di terjemah. Lanjutkan bagaimana ayat ini, sababun nuzulnya, lalu secara tafsirnya seperti apa. Karena tafsir nanti masing-masing punya corak masing-masing. Tapi yang perlu diingat, tafsir itu bukan Quran. Quran ya Quran. Jadi tafsir itu bagaimana manusia itu dengan perangkat keilmuan yang ia miliki, ya, itu berusaha untuk memahami opo karepe pangeran, gitu loh. Wala ya'tun, di Al-Quran hanya ada satu kata tafsir di ayat di surah Al-Furqan juz 19, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Makanya kata yang banyak di YouTube itu siapa? Nu'man Ali Khan. Pernah ada yang nonton YouTube-nya Nu'man Ali Khan? Sering dikutip Ustadz Yahya itu. Nu'man Ali Khan itu bagus itu. Jadi video beliau itu podcast ya namanya ya. Itu banyak bicara mengenai Al-Quran, dan itu banyak hal-hal yang kalau saya banyak hal-hal yang iya ya. Jadi betul-betul baru gitu loh. Dia membongkar
Oh iya ya, nggak kepikiran gitu loh. Jadi kalau kalian sering memperbanyak baca lalu nonton video yang kayak Nu'man Ali Khan dan yang lain-lain, itu insya Allah akan membantu ke arah tadabbur. Salah satu yang beliau pernah sampaikan tuh begini ya. Beliau tuh mengkritik begini. Intinya orang hafal Quran tuh baik, tapi jangan berhenti di situ, apalagi mek gawe, mohon maaf ya, ini yang laki-laki mungkin ya. Gawe nanti kalau Ramadan ditanya, kamu ngimami tarawih di mana? Oleh amplop piro, bisa rohnya. Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk itu, tidak hanya untuk yang ngimami itu iya, tapi Nu'man Ali Khan sangat menekankan bagaimana mungkin Quran itu kemudian ditinggalkan, hanya dihafal lafadznya. Seorang imam yang ngimami lalu tidak paham dengan apa yang ia baca, ini jangan sampai terjadi. Ini yang menyebabkan kemunduran umat, kata beliau begitu. Beliau mengutip, ternyata orang-orang Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu gara-garanya mereka ini ya, ini mereka jelas melakukan penyimpangan karena para pemuka agama mereka kan yuharrifunal kalima amma mawadhi'i, yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'i. Nah, tapi mereka ini banyak yang hanya baca saja tetapi tidak faham, tidak ada tadabbur. Makanya di Al-Quran didorong betul. Afala yatadabbaruna al-Quran dan seterusnya itu. Nah, nanti tadabbur itu, nanti nilai-nilainya itu berusaha dipraktekkan. Sehingga beliau menyampaikan itu di ayat di surah Al-Furqan itu. Dulu pernah saya sampaikan, tapi ini saya tambahi penjelasannya Nu'man Ali Khan itu. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mahjur, nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu curhat kepada Allah di akhirat. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Yang menarik di sini, Rasul ini curhatnya menggunakan kata-kata mahjur. Akar katanya sama dengan hijrah itu, hajaro. Nah, ternyata kenapa kok tidak menggunakan matruk? Karena kalau matruk itu ditinggalkan tapi masih dekat. Kalau mahjur itu diacuhkan, nggak direken, ditinggalkan sangat jauh. Jadi diksi pilihan katanya itu luar biasa, mahjuro. Boleh jadi ada orang yang baca tapi dia tidak mampu memetik apa yang ada di dalamnya sehingga dia bisa terkena mahjuro. Karena pesannya, mudah-mudahan kita termasuk yang ini, yang tidak mahjuro. Ayat ini kan di surah Al-Furqan. Di endingnya surah Al-Furqan, itu Allah menjelaskan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama dan seterusnya itu. Sampai sebelum ayat qul ma ya'ba'u bikum rabbi. Jadi khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Kan terus penutupnya qul ma ya'ba'u bikum rabbi itu. Jadi artinya apa? Orang yang mampu mentadabburi Al-Quran, maka ada perubahan dalam hidupnya. Ada perubahan. Makanya di Al-Anbiya itu, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Jadi ada perubahan yang positif. Tapi yang berat. Saya kemarin dapat kiriman di grup, mungkin kalian juga dapat kiriman. Di grup WA itu kopas dari link di website, saya lupa websitenya apa. Itu isinya ceramahnya Gus Dur tahun 1998. Mungkin ada yang dapat kiriman itu ketika hallnya Mbah Yai siapa lupa saya. Gus Dur pernah cerita begini, Quran itu pilihannya hanya 2. Apalagi nanti kita di akhirat. Ketika di akhirat nanti Quran itu menghadapi kita itu hanya 2 pilihan. Kalau tidak laknat ya rahmah. Makanya innallaha yarfa'u bihadzal qaumi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Lalu dalam doa kita waja'alhu lana hujjatan la hujjatan alaina. Jadi hujjatan lana bukan hujjah alaina. Dulu pernah kita jelaskan terkait dengan itu. Jadi ada 2 pilihan itu. Lah,
untuk memperoleh syafaat, untuk memperoleh rahmatnya Al-Quran, termasuk kita ini kan menjaga kalamnya, kita kan berusaha untuk itu, berikhtiar. Ini pilihan hidup kita, dan mudah-mudahan ini betul-betul mendapat ridho Allah. Nah, Quran itu terdiri dari 4 huruf, Qaf, Ra, Hamzah, ya, Nun. Sebenarnya ada alifnya itu, tapi yang diterangkan di sini yang 4 ini. Qaf itu punya sifat qalqalah. Qalqalah itu maknanya goncang. Maka seseorang yang berusaha untuk menjadi ahlul Quran itu biasanya tidak langsung, tapi pasti ada ujian. Ujian bulat. Ya banyaklah macamnya ujian itu. Ya, kadang ada ngafalkan susah, ndak hafal-hafal, ada beberapa ayat, ada yang diberi kemudahan, tapi diberi kemudahan di hafalan itu diuji di sisi yang lain. Jadi memang untuk menjadi ahlul Quran yang disebut oleh Allah sebagai ahlullah wa khossatu. Saya dulu pernah nulis di buletin itu di pondok. Jadi intinya begini, iya ya. Kita ini mau jadi keluarganya orang yang terhormat di dunia saja, itu tidak langsung, biasanya diuji. Umpama Mas Fadil mau ngelamar putrinya seorang konglomerat sekaligus pejabat. Itu kan mulia di dunia. Mudah-mudahan kemuliaan di dunia itu nanti sampai ke akhirat. Itu ketika sampean datang untuk melamar, itu mesti tidak langsung diuji dulu. Sampean kuliahnya jurusan apa, Mas? IAT. Bahkan kadang-kadang ada yang calon mertua tanya, sampean kerja apa, Mas? Ada yang tidak pakai nanya. Ada yang nanya, kerja apa, Mas? Saya jualan online sama nyampul buku, kan begitu. Umpama gitu. Umpama loh ya. Itu diuji dulu, diuji dengan pertanyaan. Nanti tinggal setelah itu lulus atau enggak, ya tergantung nanti. Loh kalau mau jadi ahlullah, yang ahlullah itu ada jaminan. Maksud udah pakai ujian, lah kok enak men gitu loh. Jadi qalqalah itu ada guncangan ujian. Al-Baqarah 214 ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Seseorang itu kalau diuji, kalau umpama hampir putus asa, itu masih wajar. Yang tidak boleh itu kalau sudah putus asa. Rasul dan orang-orang yang bersama dengan beliau itu sampai bertanya begini, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah yang datang? Di surat Yusuf, hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu. Biasanya orang kalau sudah mentok, tapi dia semakin mendekatkan diri pada Allah, disitulah ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha. Kan begitu. Tapi enggak boleh putus asa. Aku ngaji kok bulet kayak setor, mesti dimarahi. Kayaknya saya enggak bakat, pensiun. Jangan. Lalu dia mendiskualifikasi dirinya, jangan. Jadi tetap, ya apa caranya semangat. Saya ini sudah sekian tahun sudah hatam. Saya sudah tahfidz itu tahun 2000, berarti saya sudah 20 tahun. Tapi sampai saya juga lancar-lancar. Masih lancaran sampean-sampean ini. Karena lancar itu fadhol. Tapi tetap dengan itu kita tetap ngaji. Saya ngenangan ya Allah 20 tahun. Jadi ya tetap enggak boleh putus asa gitu loh. Ngaji ya ngaji. Nek wayahe cul-culan ya cul-culan, wayahe gocekan ya gocekan. Enggak gocekan ngelurek didik gitu ya. Tapi kalau pas dibutuhkan ya cul-culan. Mosok ngimami tetap gocekan ya. Gocekan maksudnya tetap ada yang nyimak, bukan bawa mushaf sendiri. Tapi ya persiapan. Dulu saya waktu jadi mahasiswa itu pernah ngimami, tapi belum pakai ayat surat yang panjang-panjang itu. Ngimami perdana itu, saya tidak tahu lupa semester berapa itu, di musola diminta ngimami. Padahal di pondok ya sudah biasa ngimami, kan kalau di pondok itu kan latihan ya.
Jadi biasanya setelah hatam itu kalau di MQ itu kan nanti digilir untuk ngimami yang maghrib. Maghrib itu kan pakai 1 lempir itu kan. Saya pernah itu baca Az-Zalzalah itu. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbarahum. Karo terusan nih. Jadi akhbarahum ya macet. Kayaknya makmum ini bingung, ini dielingno apa enggak? Yauma idzin tuhadditsu akhbarahum. Sampai saya ulangi 3 kali. Harus saya ganti kul huwale. Loh ini asli ini pengalaman pribadi. Kemarin saya main di Masjid Tarbiyah, keliru. Yang Isya itu mungkin ada mazaki apa enggak itu. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadi wa huwal hakimul khabir. Keliru aku. Wa huwal latiful khabir. Allahu akbar. Begitu Allah berrukuk, ayat iling keliru iki, Mang. Mosok kemudian sampai Allahu akbar itu dibaleni mana enggak? Ya wis. Jadi kalau sudah di depan begitu itu sudah yo mbong jenenge wong lali ya seret gitu kadang-kadang. Tapi tetap jangan putus asa. Jadi kalau panjenengan kemudian tidak lancar-lancar, jangan kemudian untungnya di BTK ini yang ketat setorannya. Sehingga banyak yang semangat, walaupun semangatnya itu dimulai dari keterpaksaan. Nggak masalah. Apalagi pas sumpah itu kan pas tugas numpuk. Atau kalau online tugasnya banyak juga ya. Masya Allah, ini luar biasa ini. Tambah banyak. Jadi tetap semangat. Oke, qaf itu qalqalah. Lalu yang kedua, ra. Qalqalah itu kan sifat yang tidak berlawanan. Sifat, oke. Yang kedua, ro itu punya sifat takrir. Takrir itu kalau kita mengucapkan bunyi ro itu makhraj di situ tepat, tapi sifatnya dia apa takrir itu ya? Mengulang, getar gini loh. Maka untuk menjadi ahlul Quran, terutama dari sisi hamilul Quran yang lafdhon, termasuk maknan wa amalan itu juga harus takrir. Jadi harus dibiasakan secara berulang-ulang. Lalu Hamzah itu punya sifat syiddah. Syiddah itu tekanannya kuat. Di dalam kajian ilmu aswad itu posisi pita suara untuk mengucapkan huruf Hamzah itu wad'ul inghilaq. Jadi posisi asalnya tertutup lalu terbuka gini. A'udzu. Jadi jangan a'udzu. Oh, keliru. Ngaji moro-moro. A'udzu billahi minasyaitonir. Kan begitu. Jadi punya sifat syiddah. Apa artinya? Untuk menjadi ahlul Quran. Jadi setelah tadi mengalami gonjangan tadi, lalu kemudian harus istiqomah, harus diulang-ulang, maka ada sifat syiddah. Yang syiddah itu, istiqomah itu juga tidak ringan. Untuk mengulang itu juga butuh perjuangan yang kuat. Seperti halnya Hamzah ini tadi. Karena kalau itu sudah dilakukan, nanti insya Allah disitulah akan ada nun. Jadi ini hurufnya 4 ini karena dilihat konsonannya. Karena alif itu masuk vokal panjang. Setelah ketemu fathah ada alif, maka dihitung vokal. Tetapi yang dihitung ini konsonannya, shawamid. Nun itu punya sifat idlaq. Idlaq itu lawannya apa? Ismat. Kalau syiddah tadi lawannya di tengah-tengahnya ada apa? Antara syiddah dengan apa? Tawassut. Tawassut hurufnya apa? Lin Umar. Oke. Idlaq itu apa? Rendah, enteng itu ya. Jadi kalau itu dilakukan hal-hal yang tadi syiddah, maka nanti endingnya itu enak sama.
di dunia enak, nanti di akhirat juga tinggal enak. Jadi memang tidak gampang. Dan ini kita harus saling mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Amr bin Maimun. Amr bin Maimun berkata, "Man nasyara mushafan hina yusalli subha fa qara'a minhu mi'ata ayatin." Man nasyara mushafan, man utawi barang siapa iku nasyara. Nasyara mempopulerkan atau membiasakan mushafan ing mushaf hina yusalli subha, ketika yusalli sapa man as-subha ing salat subuh, faqara'a kemudian membaca sapa man minhu saking mushaf, dari mushaf Al-Qur'an itu mi'ata ayatin 100 ayat. Jadi salat subuh membaca 100 ayat. Ada ini ya BTQ sama GTA ya. Rafa'a maka mengangkat sapa Allah azza wa jalla mithla amali jami'i ahli dunya. Allah mengangkat ing seperti amalnya semua penduduk dunia. Itu kalau sampean sholat subuh lalu membaca 100 ayat. Ini kalau di tempat yang memang sudah tersistem tidak apa-apa dipraktekkan. Tapi kalau di kampung ya jangan. Jadi memang sholat subuh, dulu saya pernah cerita ya, kenapa sholat subuh itu disarankan atau diperintahkan lebih panjang. Karena inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi subuh itu rakaatnya 2, tapi sunnahnya panjang bacaannya. Apalagi hari Jumat. Karena subuh itu pergantian shift malaikat tugas jaga malam dan malaikat tugas jaga pagi siang. Ya, ketika pergantian itu kan mesti ketemu, sehingga di situ banyak yang menyaksikan, itu lebih banyak. Kalau maghrib, isya, zuhur, asar itu ya sesuai dengan shiftnya malaikat itu. Silakan nanti dibaca di beberapa kitab tafsir terkait dengan itu. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ada pertanyaan? Safahat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Qayyum bin Abdul Ghafur As-Sanati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai halaman berapa? Yang mana? Al-Farsh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-farshu masdaru farasha. Al-farsh itu masdar dari farasha bimakna nasyara wa basata, menyebar dan merata, rata, nyebar. Wastilahan secara terminologi, maka namin khilafin, yaitu sesuatu yang termasuk khilaf ghairi muttaridin yang tidak tersebar, yang tidak secara umum. Fi hurufil qiraati, ing dalam huruf-huruf qiraat, ma'a azwi kulli qiraatin, sertani penyandaran tiap-tiap qiraah, ila sahibiha, kepada sahibnya. Jadi qiraah disandarkan ke sahibnya. Kal khilaf, seperti khilaf fi qiraati maliki yaumiddin, seperti perbedaan qiraat dalam bacaan maliki yaumiddin. Haitsu tuqra, di mana kalimat maliki yaumiddin dibaca tuqra apa kalimatu maliki bihadzfil alifi wa bi itsbatiha, dengan membuang alif dan menetapkan alif. Tapi rosemnya, ar-rosm al-Utsmani, rosmul imam, itu menetapkan tidak menggunakan
alif. Kenapa? Karena kalau tidak menggunakan alif itu bisa mengcover bacaan yang hadzaf alif sekaligus yang itsbatul alif. Tapi kalau ditulis ada alifnya maka hanya ada satu versi. Karena dulu kan tidak ada harokatnya. Tapi ketika ditulis mim lam kaf itu bisa tuqra maliki bi itsbatil alif atau maliki. Tidak ada masalah. Makanya rosemnya menggunakan tidak menggunakan alif. Wa fi qiraa'ah. Jadi begini, maksudnya begini. Di dalam Maliki Yaumiddin yang ada di surah Al-Fatihah ayat berapa ya? Ayat 3 ya? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman. 4. Maliki. Oh, Imam Malik. Menggunakan yang tanpa bismillah, yang alhamdulillah mulai dari ayat pertama. Oke. Jadi ayat keempat dari surah Al-Fatihah yang ada lafadz maliki. Maksudnya kenapa kok ini masuk farosh? Karena itu hanya ada di surah Al-Fatihah, tidak berlaku di semua lafadz maliki gitu loh. Tapi kalau usul tadi, satu kaidahnya makanya diberlakukan di tempat lain. Oh, berarti imam ini contohnya seperti kolun, warosh, itu adalah silah mim jamak. Maka ketika ada mim jamak maka dibaca silah. Kalau ini enggak, buktinya apa? Di surah An-Nas, imam yang membaca maliki dibaca pendek. Imam yang membaca maliki dibaca panjang seperti imam kita, Asim, ya kan? Itu di surat An-Nas enggak baca panjang, tetap malikinya pendek. Enggak ada yang baca panjang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dadi ana wong imami baca malikin nas. Lu sampean kok mai padha wae? Iya kan kayak Maliki Yaumiddin bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Ini enggak paham. Padahal itu bukan usul, itu farosh namanya. Sehingga di Maliki yang ada di surah An-Nas tidak dibaca panjang, hanya ada satu pilihan yaitu hadzful alif. Tidak ada yang baca Malikin Nas, tidak ada. Bisa dipahami? Lanjut. Apa iki, Mang? Wa fi qiraati wa ma yakhda'una illa anfusahum. Haitsu tuqra kalimah yakhda'un bi fathil ya wa iskanil kha. Di mana kalimat yakhda'un ayatnya yukhadi'una Allah walladzina amanu. Bacaan kita wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini berarti bi fathil ya wa iskanil kha. Tapi bisa dibaca juga ada qiraat lain yang ada qiraat lain. Oh, ini lanjutannya ya. Wa fathid dal ala wazni yaf'alun. Wa tuqra'u bi dhammil ya wa fathil kha wa alifin ba'daha wa kasrid dal. Menjadi yukhadi'un. Jadi bacanya yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Tapi tidak berlaku di semua lafaz yakhda'un yukhadi'un. Contohnya di surat An-Nisa akhir juz 5. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Tidak ada yang baca innal munafiqina yakhda'un, enggak, tapi yukhadi'un. Jadi namanya farosh. Jadi tidak bisa diterapkan di semua lafaz yang sama dengan ini. Ini namanya farosh. Dan farosh itu ya harus diketahui. Kalau kita belajar qiraat ini faroshnya apa saja itu harus diketahui. Yaitu perlunya digurukan kan itu. Misal al-maudhi al-awwal. Misal al-maudhi al-awwal itu maksudnya seperti dalam posisi yang pertama. Kondisi yang pertama itu kan yukhadi'unallah. Lalu kedua, kalau kita qiraat kita kan wa ma yakhda'un. Tapi ada qiraat lain yang seperti posisi pertama, wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Lalu ada lagi min babil mufa'alah au fi qiraati qaulihi ta'ala fa azallahuma syaitan haitsu tuqra kalimah fa azalla bi hadzfil alif. Menjadi fa azallahuma ba'da za. Jadi hadzfil alif ba'da za
ma'a tasydidil lam menjadi fa'azallahumasyaitanu anha. Ada juga yang membaca wa tuqra bi itsbatil alif ba'da za wa takhfifil lam menjadi fa'azallahumasyaitan ala wazni apa? Wazannya beda. Fa'azala, azala dengan azalla. Oke, wa hakadha wa summiya farshan lintishari tilkal hurufi wal kalimat al-mukhtalafi fiha fi suwaril Qur'anil Karim faka'annaha in farashat fi suwar ay intasharat. Disebut farash ini karena lintishari tilkal hurufi wal kalimat al-mukhtalafi fiha. Jadi kalimat yang berbeda ini, yang dipertentangkan, yang berbeda tadi qiraatnya itu tersebar di fi suwaril Qur'anil Karim. Tapi tidak bisa dikiaskan. Faka'annaha moko koyok-koyok sak temeni faka'annaha moko koyok-koyok sak temeni al-huruf wal kalimat al-mukhtalaf fiha iku infarashat. Ya memang tersebar fis suwar di berbagai surat ai intasyarat. Wa qad yuqalu laha dan terkadang dikatakan laha al-furu'u muqabalatan lil usul. Jadi farash itu al-furu'u muqabalatan lil usul sebagai lawan dari usul. Furu' lawannya usul atau ada yang nyebut furu'. Wa qila summiya hadzan naw'u wa qila dan dikatakan summiya dinamakan apa hadzan naw'u bil farshi tashbihan. Tashbihan karena menyerupai. Tashbihan lahu karena menyerupai ini bisigharil ghanami al-muntashirati. Karena seakan-akan menyerupai kambing anakan itu loh yang banyak keleleran tersebar ala ardhin fadain di tanah lapang. Huna wa hunaka. Jadi tersebar sana. Jadi farash ini banyak sekali. Au tashbihan laha bisigharis syajar atau sebagai atau karena tashbihan sebagai penyerupaan bisigharis syajar. Bisigharis syajar itu apa? Tunas pohon-pohon itu loh. Muncul di kono, tumbuh di sana. Saking banyak yang tersebar sehingga disebut farash. Fal kalimat al-farshiyah hiyal juz'iyat allati yaqa'u apa al-khilafu fi qira'atiha. Maka kalimat-kalimat yang farsh hiya adalah al-juz'iyat adalah bagian-bagian allati yaqa'u al-khilafu yang mana terjadi apa al-khilafu fi qira'atiha. Terjadi khilaf fi qira'atiha ing dalam qiraatnya. Wala yuqasu 'alaiha dan tidak bisa dikiaskan terhadapnya. Tidak bisa dikiaskan. Wa ma yakhda'un kal khilafil waqi' seperti khilaf yang terjadi fi qiraati wa ma yakhda'un fi suratil Baqarah haitsu tuqra yakhda'un wa yukhadi'un walakin akan tetapi la yuqasu 'alaiha ma jaa fi suratin Nisa. Ini tadi sudah saya jelaskan. Tidak bisa dikiaskan terhadap ayat yang ada dalam surah An-Nisa min qaulihi ta'ala yukhadi'unallah. Innal munafiqina yukhadi'unallaha. Tidak bisa dikiaskan lalu kemudian ini ada yukhadi'unallah maka kita yang baca yakhda'un maka dibaca yakhda'unallah. Nah, karena ini dewe-dewe. Ini namanya farash. Itu bedanya dengan usul. Paham ya? Oke. Li'annal khilafa waqa'a fima hiya fil Baqarah. Li'annal khilafa karena sesungguhnya khilaf atau perbedaan qiraat tadi itu waqa'a terjadi apa khilaf fima ing dalam ayat hiya fil Baqarah yaitu di surah Al-Baqarah lama fi An-Nisa'i. Tidak terjadi di surah tidak pada ayat surah An-Nisa. Ma'anna rosmahuma wahidun. Nah ini yang saya jelaskan tadi. Rosem Utsmani itu sama rosemnya. Rosemnya menggunakan tulisannya yakhda'un, tapi bacanya yukhadi'un. Ingat lo ya, Rosem Utsmani belum mengenal titik, belum mengenal harokat, sehingga rosemnya sama. Tulisannya podo. Kayak farash punyanya Imam Hamzah. Contohnya dalam surat Al-Hujurat itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in. Qiraat kita fatabayyanu.
Qiraat Hamzah fatathabbatu. Tulisannya podo. Lu kok bisa sama? Lu podo enggak ono titik, enggak ono harokate. Giginya kan sama, hitungan giginya. Sama hitung giginya itu. Fa seret podo. Jadi jangan kemudian iki biyen yo apa sih rasemnya? Rasemnya sama. Yakhda'un yukhadi'un sama. Maliki rasemnya sama. Rasem Utsmani. Tambah bingung ya, enggak apa-apa. Memang harus bingung. Kalau enggak bingung itu berarti enggak masuk sama sekali. Lek bingung kan berarti akan ada pencerahan. Jadi rasemnya sama. Saya mau ngulang lagi nanti panjang lagi perjalanan rosem itu. Nanti yang baru-baru tanya ke kakak-kakak yang lama itu, Ning-ning dan Gus-gus yang lama. Ma'anna rosmahuma wahidun. Jadi rosemnya satu dalam satu rosem. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alaqatul qiraati bil Qur'anil Karim. Hubungan korelasi antara qiraat dengan Al-Qur'an Al-Karim. Lil ulama'i fi dzalika ara'un salasatun. Lil ulama'i iku kedue para ulama fi dzalika ing dalam hal itu ara'un utawi beberapa pendapat salasatun kang telu, artinya ada salah satu ara'. Pendapat pertama yaro berpendapat sapa al-Imam Badruddin Az-Zarkashi. Imam Az-Zarkashi punya kitab Ulumul Quran, judulnya apa? Al-Burhan fi Ulumil Quran. As-Suyuti punya kitab judulnya Al-Itqan. Al-Fadhili Az-Zarqani Manahilul Irfan. Dulu saya pernah 2 tahun yang lalu itu Prof. Sayyid Aqil Husain Al-Munawwar diundang oleh Masjid Sabilillah. Beliau itu menyampaikan perjalanan ulumul Quran sehingga cabangnya sampai menjadi sekian banyak cabang. Sampai pada masa As-Suyuti itu sudah sekian cabang. Ketika Az-Zarkashi 300 sekian, As-Suyuti itu beliau rinci begitu. Orang pinter sekali itu. Jadi ulumul Quran itu ini juga berkembang. Lah ulama-ulama kita itu memang menggali dari sumbernya, tapi beliau punya perangkat keilmuan. Saya dulu pernah cerita, jadi begini. Kalau ada orang yang menyampaikan begini, kita ini kembali ke Al-Quran. Jangan ikut orang. Tidak perlu bermadhab. Ini kelihatannya kembali ke Al-Quran itu adalah ungkapan atau slogan yang baik, tetapi kadang menyesatkan. Ibaratnya begini, Quran itu adalah samudra yang luas, yang kalau orang menyelam di dalamnya itu harus punya perangkat yang memadai, karena kalau enggak justru akan berbahaya. Tapi kalau orang-orang seperti Imam Muna Asy-Syafi'i, lalu para ulama-ulama yang lain, Imam Jalaluddin As-Suyuti itu punya perangkat sehingga menyelam, dia memperoleh keindahan-keindahan Al-Quran seakan-akan di bawah samudra itu, lalu naik ke atas, dapat sesuatu. Kita ini tinggal menggunakan, sumbernya ya Al-Quran. Lah kita ini baru menikmati keindahan yang ada di luarnya, lihat ombak, lihat laut, enak ya, indah begitu. Tapi belum. Semakin Anda semakin menyelami, itu akan semakin terasa asyik. Dan kata Abdullah Ad-Darraz yang sering dikutip oleh Prof. Quraisy Shihab itu, Quran itu ibarat intan yang memancarkan cahaya di setiap sudutnya. Boleh jadi yang saya pandang keindahannya dari sisi yang sini, Mas Fadil tadi akan memperoleh keindahan yang lain. Inilah yang dimaksud kesan. Makanya tafsir Al-Misbah itu pesan, kesan, dan apa? Keserasian kok apa ya? Ada pesan, ada kesan. Kalau Al-Misbah itu tafsir yang berbahasa Indonesia yang beliau biasanya dimulai kajiannya dari sisi lughah, dari sisi mufradat dulu. Kata ini digunakan mungkin dalam mengutip pakar bahasa.
Seperti siapa yang penulis Mufradatul Quran, bukan Mufradatul Quran ya, yang Gharib Ar-Raghib Al-Asfahani, itu sering beliau kutip. Oke, kembali ke yang tadi. Jadi Prof. Sayyid Agil Munawar itu luar biasa. Jadi beliau menjelaskan itu, mudah-mudahan insya Allah ada di YouTube-nya itu, ketika beliau ngisi di Sabilillah, itu Ramadan 2 tahun yang lalu. Dan saya nganter sama jemput beliau sama nganter ke bandara, sempat ngobrol juga ketika di mobil itu. Dan banyak hal. Paginya itu ya, malamnya beliau ngisi, kan masih nginep semalam di hotel Montana itu. Paginya itu yang ngisi kuliah subuh Abi, Gus Is. Lalu oleh Gus Is, karena beliau tahu ada Prof. Sayyid Agil Munawar ini, lalu minta ke Mas Khairul yang drivernya itu untuk jemput Prof. Sayyid Agil, diajak ke Nuha 2. Waktu itu masih bangun, tidak tahu yang sebelah mana, lalu ikut mendoakan. Jadi minta doa, barokah doa dari beliau. Jadi di pondoknya Gus Is itu masuk dapat cipratan doa. Bahkan tidak hanya itu, bukan hanya doa, tapi Prof. Sayyid Agil tanya. Dan kayaknya sambil beliau membantu juga untuk, tidak tahu tapi bangunan yang mana itu. Tapi ya secara umum ya Sumarambah lah kena. Sama yang ngaji ke sana, oh tapi ngajinya sekarang nggak di sana ya, karena gerbangnya nggak dibuka. Jadi ulumul Quran itu berkembang. Ini termasuk Az-Zarkashi, ini pakarnya. Kata Imam Az-Zarkashi, annahuma haqiqatani mutaghayyiratan. Annahuma, bahwasanya keduanya antara qiraat dengan Al-Qur'an itu adalah haqiqatani, dua hakikat yang berbeda. Qiraat ya qiraat, Qur'an ya Qur'an. Kata beliau, annal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an, huwa ya Qur'an iku al-wahyu al-munazzalu. Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan ala Muhammadin, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil bayani wal i'jaz. Lil bayani sebagai penjelas, sebagai penjelasan, sebagai bayan, wal i'jaz dan sebagai mukjizat, untuk melemahkan. Kalau kita orang-orang ahlus sunnah itu meyakini bahwa memang Al-Quran itu mengandung i'jaz. Dulu pernah saya ceritakan ada 5 i'jaz tidaknya kalau kita kutip dari buku Al-Mawsu'ah Al-Qur'aniyah Al-Muyassarah. Tapi kalau orang-orang Mu'tazilah itu mungkin di IAT dipelajari itu ya. Mereka itu mengatakan mereka punya teori namanya teori sorfah. Pernah ada yang belajar ini? Teori sorfah itu, kata orang Mu'tazilah ini ya, itu memang Al-Quran ketika diturunkan itu orang yang tidak mampu menandingi itu karena kemampuan di orang itu sudah dicabut oleh Allah, dialihkan. Makanya teori sorfah namanya. Kalau kita orang-orang Ahlus Sunnah itu meyakini bahwa Quran itu mengandung i'jaz. Dan i'jaznya minimal ada 5 aspek itu. Yang paling mendasar yang disapa pertama kali oleh oleh Al-Qur'an yaitu orang-orang Arab yang ahli di bidang bahasa, maka al-i'jaz al-lughawi. Lalu ada al-i'jaz at-tasyri'i, ada al-i'jaz al-ghaibi, ada al-i'jaz at-tajaddudi, sama satu lagi al-i'jaz apa Mas? Ada satu lagi. Apa Mas? Dulu sudah pernah waktu kita ngaji di tikungan itu. Di sini tikungan enggok-enggokan. Masih ingat Mas Zaki? Wah. Tapi pernah dulu saya sampaikan. Nggak dicatat ya? Nggak apa-apa, masih proses. Karena ilmu itu berproses. Namanya juga murid. Kata guru saya dulu, murid itu ya kudu sabar. Ilmu ini cik murat marit. Jadi enggak, tapi murid itu maksudnya, kenapa disebut murid? Karena arada yuri itu murid, dia karep betul untuk menuntut ilmu, makanya semangat gitu loh. Kalau sampai sudah tidak semangat menuntut ilmu, ya tidak layak disebut murid. Makanya disebut tolib murid. Nyari itu namanya nyari itu ya nyari gak meneng tok, ya mutolaah. Makanya kemarin
Saya waktu ta'aruf Ma'hadi itu di Al-Farabi. Karena di BTG GTA tidak ada ta'aruf Ma'hadi. Jadi di Farabi kemarin saya sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah itu. Ternyata dalam syarah hadis ini termasuk yang mensyarahi Al-Jami'us Shaghir itu man salaka tariqan itu bisa maknanya hissiyah, bisa maknawiyah. Yang hissiyah itu apa? Yang hissiyah itu sampai mengerahkan secara indera, secara fisik. Umpama sampean mau setoran ke HTQ jalan. Kalau yang maknawiyah itu boleh jadi tidak jalan ke sana, sampean mutola'ah, belajar dan seterusnya, ngerjakan tugas, yang deres barang itu. Jadi itu secara maknawiyah. Maka insya Allah sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi ini terkait dengan ijaz tadi ya. Ada teori namanya sorfa. Sudah belajar itu ya Mas Fadil ya? Nanti dicari lagi itu. Tapi Mu'tazilah itu dalam beberapa hal itu termasuk bagaimana dulu Abbasiyah itu dunia keilmuan di Islam itu begitu tinggi. Itu ketika itu memang mazhab resmi negara itu Mu'tazilah. Jadi lebih dominan ke Qadariyahnya. Tapi kemudian Al-Asy'ari sudah menggariskan Al-Asy'ari itu kan sempat sebelum menulis maqalat apa kitabnya itu yang maqalat al-Islamiyyin ya. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu beliau tuh sempat Mu'tazilah karena ayahnya Imam Al-Asy'ari itu bapak angkatnya namanya saya lupa ya. Itu jadi beliau tuh 40 tahun tuh seorang Mu'tazilah, tapi kemudian dia mendapatkan pencerahan lalu menulis termasuk maqalatul Islamiyyin, lalu kemudian ada lagi lupa saya, sehingga muncullah itulah kemudian ada Al-Asy'ari yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara di tempat lain ada namanya Abu Mansur Al-Maturidi, karena waktu itu kondisinya itu Mu'tazilah sudah sangat jauh sehingga akal minded. Sementara di sisi lain itu juga bertentangan, ada yang namanya Jabariyah, karena kalau Mu'tazilah kan Qadariyahnya. Sehingga disinilah muncul jalan tengah yang digagas, diformulasikan oleh Imam Al-Asy'ari yang memurnikan kembali bagaimana Rasulullah dulu. Dibikinlah formula. Dulu ada yang nanya, loh dulu Rasulullah kan belum ada. Iya. Dulu saya pernah dapat pencerahan dari teman saya begini, Rek. Ini agak menyimpang sedikit ya. Kenapa kok ada Ahlus Sunnah, ada yang disebut Mu'tazilah dan lain sebagainya? Karena begini. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika pada masa sahabat itu sebenarnya para sahabat itu sudah banyak diikuti oleh orang-orang sehingga muncul madhab-madhab dalam konteks kecil. Ada madhab yang terkenal kemudian namanya Sufyan Ats-Tsauri dan seterusnya, sampai pada generasi berikutnya tabi'in dan seterusnya. Ini nanti sampai kenapa kok ada madhab 4 madhab besar. Nah nanti madhab itu penyebarannya juga tidak lepas dari pengikutnya. Lah, saya ke madhab dari sisi akidah. Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi ketika itu pertentangan dua kutub tadi sudah sangat ekstrim. Di sisi lain ada juga Mujassimah. Yang Mujassimah itu gini ya. Yang Mujassimah itu memberi pensifatan secara jisim kepada Allah. Nah, dulu pada zaman Nabi itu apa? Makanya Rasulullah sudah wanti-wanti ma'ana alaihi wa ashabi. Termasuk as-sawat al-a'zam. As-sawat al-a'zam itu komunitas yang banyak diikuti, komunitas yang besar. Nah ini karena seiring berjalannya waktu muncul banyak penyimpangan-penyimpangan tadi itu. Sehingga muncullah dua kutub yang ekstrim tadi itu.
Jadi gampangannya gini, saya dulu pernah diceritani teman saya, kayak air dari pegunungan. Ketika air ini masih murni dari sumbernya, di sekelilingnya, ini masih jernih. Tapi ketika dia sudah menempuh perjalanan sampai terus ke bawah, dia akan bertemu dengan banyak hal, sehingga di situ ada banyak kotor-kotor yang merasuki air itu. Kalau kita ingin air murni yang di pegunungan itu, maka kita harus bagaimana memfilter ini, lalu dilabeli. Oh ini loh, air ini kadarnya begini, air ini bagus. Makanya muncul Aqua, muncul merek-merek lain, Aquin barang itu. Ini untuk apa? Ini sebagai label bahwa Aqua, Aquin ini murni dari sumber. Dan ini sudah disaring. Maka disinilah pentingnya muncul apa yang namanya madhab dalam akidah itu. Karena kalau tidak, umat ini akan bingung. Nah sekarang banyak orang yang begitu, yang kadang mengatakan, lah pusu kok melok madhab-madhab gini. Ya tadi itu slogannya. Padahal itu kadang-kadang bisa menyesatkan. Termasuk madhab fikih dan lain sebagainya. Ya. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Nanti diskusinya bisa kita lanjutkan. Jadi memang ini panjang urusannya, bicara tentang mazhab. Jadi ilmu Allah itu sangat luas. Apa? Kota amal dijalankan. Ya, saya kira itu. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu. Nanti insya Allah fil usbu al-muqbil silakan ditanyakan kalau memang memungkinkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita ngajikan hari ini senantiasa diberikan kemanfaatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ngaji kita ini sebagai wasilah taqarrub kita kepada Allah, sehingga kita semua, keluarga kita diberikan kelancaran rizki, diberikan kesehatan, dan diselamatkan oleh Allah dari segala mara bahaya. Al-Fatihah. Dari saya cukup sekian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.